Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan selamat malam juga kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPD MPD. Pada video kali ini saya akan menyimpulkan hasil wawancara saya terhadap 3 narasumber terkait sejauh mana narasumber memahami filsafat ilmu. Oke, tanpa buang-buang waktu, saya langsung masuk ke dalam inti dari video ini. Baik, jadi dalam wawancara pada narasumber, saya mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, saya menanyakan pengertian dan ruang lingkup filsafat ilmu. Lalu saya menanyakan peran filsafat ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, saya menanyakan sudut pandang dari Islam terhadap filsafat ilmu tersebut. Daripada itu, saya Fajri Nur Rahman dari kelas 3 CPAI ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber, yaitu Bang Hernan Solari, Bang Adam Al-Bukhari, dan Bang Fakhri selaku narasumber yang sudah menyempatkan waktu dalam membantu saya untuk menyelesaikan tugas filsafat ilmu ini. Baik teman-teman, langsung saja. Yang pertama, saya menyimpulkan dari 3 narasumber tersebut bahwasanya mereka menyatakan pengertian dan ruang lingkup filsafat ilmu merupakan mulai dari definisi ya teman-teman. Definisi filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat ilmu yang membahas hakikat ilmu, pengetahuan mulai dari asal-usul, cara mengetahuinya, hingga manfaat yang dihasilkan. Ruang lingkupnya terbagi dalam 3 aspek utama. Yang pertama, ontologi, yang artinya menelaah hakikat ilmu. Yang aspek kedua adalah epistemologi, yang mengkaji cara memperoleh ilmu. Yang terakhir, aksiologi, yang menyoroti nilai dan kegunaan ilmu tersebut. Jadi dalam filsafat ilmu ini kita mencari ilmu dengan berpikir. Jadi kita tidak hanya tahu saja, tapi kita harus lebih memahami dan dari mana asal usul ilmu tersebut, lalu apa aja dampak yang dihasilkan dari ilmu tersebut, teman-teman. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya mengajarkan kita untuk menerima pengetahuan saja, tapi kita juga memahami dasar, proses, dan tujuan dari ilmu tersebut. Pertanyaan kedua, peran filsafat ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dari 3 narasumber tersebut, saya dapat menyimpulkan filsafat ilmu berperan dalam melatih kemampuan berpikir kritis, logis, serta terbuka. Bagi para narasumber, hal ini membuat kita tuh tidak sekedar menghafal teori saja, teman-teman, tetapi ketiga narasumber tersebut juga bilang seseorang mampu mempertanyakan, menguji, serta membandingkan kebenaran ilmu. Jadi tidak hanya tahu saja, tapi kita memahami proses serta kita tahu kegunaan ilmu tersebut untuk apa gitu. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman, filsafat ilmu itu membantu banget loh kita menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Tidak mudah terpengaruh terhadap informasi yang dapat menyesatkan kita, serta terbiasa melihat persoalan dari berbagai sudut pandang tentunya. Jadi kita tidak hanya mendengarkan satu sudut pandang saja, tapi kita dapat mengetahui nih pemikiran-pemikiran lain tuh, kita bakal memikir dan bakal mana yang benar nih gitu. Jadi kita tuh dapat berproses mengolah ilmu tersebut gitu. Dan lalu pertanyaan ketiga yang saya ajukan kepada narasumber,
yaitu pandangan Islam tuh bagaimana sih dalam menyikapi filsafat ilmu ini gitu. Nah, dalam Islam kedudukan ilmu itu sangat tinggi teman-teman. Bahkan dalam wahyu yang diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat satunya itu berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya membaca teman-teman, yang menandakan pentingnya ilmu, pentingnya menuntut ilmu. Islam juga mendorong umatnya untuk mencari ilmu, baik agama maupun ilmu dunia, dengan tetap berpegangan teguh kepada akidah dan akhlak yang telah diajarkan oleh syariat Islam. Filsafat ilmu ini dalam perspektif Islam menjadi sarana untuk menyimbangi antara akal dan wahyu. Akal digunakan untuk mengembangkan pengetahuan, sedangkan wahyu menjadi landasan moral agar ilmu tetap bermanfaat dan tidak disalahgunakan. Baik, mungkin segitu saja yang saya dapat simpulkan dari ketiga narasumber. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada kata-kata yang tidak selaras dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.